Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada IPB. Saya Nisa Rahmania, saya akan menyampaikan presentasi laporan akhir dari program dosen pulang kampung 2025. Saya ditemani dengan tim Profesor Iman Rusmana, Dr. Windra Piawandi Putra, Dr. Mia Setiawati, dan dua mahasiswa S1 Biologi, Dini Hairani dan Fatmila Amirah Radwa. Uh, Judul dari pengabdian masyarakat kami yaitu berjudul Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan dan Pupuk Organik Berbahan Aktif Mikrob bagi Kelompok Tani Desa Nagrak dan aplikasinya. Mengapa kelompok tani Jabar 7 Desa Nagrak? Di sini ada beberapa petani yang aktif dan memang dari tahun ke tahun melakukan budidaya ikan nila, melakukan menanami tanaman sayur dan buah-buahan dan hal yang lainnya. Nah, kelompok tani ini dipimpin oleh Bapak Asep Taufik ST dan terdiri atas kurang lebih 7 desa yang bergabung di Nagrak. Nah, salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu eh, kelangkaan pupuk. Jadi, sebagian dari petani ini tidak mendapatkan subsidi NPK subsidi dan mereka harus membeli pupuk yang harganya fluktuatif untuk pupuk NPK yang non subsidi. Jadi, walaupun pemerintah sudah mulai tahun 2024 itu sudah ada uh, harga dasar pupuk untuk yang subsidi itu ditentukan sekian, namun untuk harga pupuk NPK non subsidi ini itu banyak faktor, misalnya tergantung terjadi peningkatan kalau harganya pada musim tanam atau tiap daerah pun berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kami dari pihak Dospulkam IPB ingin berbagi pengetahuan untuk membuat pupuk kompos, walaupun mereka sudah membuat pupuk kompos dari kotoran hewan atau tanaman, sisa tanaman, tetapi yang perlu diketahui bahwa yang terjadi dalam pembuatan kompos itu adalah peranan mikroorganisme. Peranan mikroorganisme yang dapat uh, menghasilkan kompos yang nanti bisa setara dengan NPK, ya, seperti itu. Kemudian hal lain yang dijadikan suatu permasalahan yaitu harga pakan yang meningkat. Ini dialami oleh petani ikan. Di sana ada uh, kolam-kolam ikan air tawar ya, dan juga namanya tuh yang baik perorangan ataupun gabungan. Nah, di sini harga pakan ikan pun fluktuatif. Pada waktu itu memang ini tergantung dengan kondisi. Nah, karena kami dari IPB juga ada bidang perikanan, maka kami bersama-sama ingin memberikan pengalaman bagaimana membuat pakan ikan dengan menggunakan bahan dasar yang ada, yaitu di sana banyak limbah rumah tangga dan limbah sisa makanan dari rumah makan yang dengan proses fermentasi dapat dijadikan pakan ikan, tapi melalui tahap dulu jadi dimanfaatkan oleh maggot atau black shoulder fly, eh, lalat tentara hitam atau maggot tadi untuk dijadikan makanannya, dan maggotnya itu nanti yang berprotein tinggi diberikan pada uh, ikan atau diberikan juga pada ayam atau bebek yang dilakukan oleh petani uh, yang pemelihara unggas. Nah, jadi ini adalah latar belakangnya yang mendasari kami untuk melakukan pengabdian masyarakat di kelompok tani Jabar 7 Nagrak. Ini ada di Kabupaten Tasikmalaya dan mereka belum pernah mendapatkan pelatihan dari perguruan tinggi.
Jadi tujuan dan inovasi kami adalah melakukan formulasi pakan ikan berbasis probiotik, kemudian pembuatan pupuk organik menggunakan starter mikroorganisme, dan pelatihan budidaya maggot untuk mengurai limbah organik tadi dari limbah rumah tangga dan limbah sisa makanan dari rumah makan. Metodenya yaitu diawali dengan pemberian materi dan diskusi di kelas secara tatap muka eh, para dosen terkait pembuatan pakan ikan berbasis probiotik, pembuatan pupuk organik, dan budidaya maggot. Kemudian setelah pemberian materi itu, ya sebelumnya diawali dulu dengan pretest dan posttest. Setelah itu baru dilakukan praktik praktik bersama dosen, mahasiswa, dan para peserta eh, langsung ya. Nah, kemudian mereka melakukan aplikasi hasil praktik itu secara mandiri atau berkelompok selama 2 bulan, dan kami akan melakukan monitoring dan evaluasi hasil praktik. Nah, nanti ada di output dari hasil kegiatan ini dipublikasikan di jurnal dan di media online, dan tambahannya berupa modul pelatihan. Nah, ini adalah tahapan pelaksanaan. Jadi penentuan lokasi Dospulkam itu di Nagrak karena kami mendapatkan informasi uh, uh, dari pendamping pendamping petani yang bekerja di Kementerian Pertanian di Jawa Barat ya, bahwa di daerah ini banyak petani aktif tapi belum mendapatkan bimbingan atau arahan dari perguruan tinggi. Nah, maka kami ajukan pembuatan proposal pada bulan Februari 2025, dan alhamdulillah disetujui untuk dilakukan program dosen pulang kampung. Nah, pelatihannya di kelas itu berlangsung tanggal 10 Juni 2025. Materi pembuatan pakan probiotik ikan itu dari Profesor Iman Rusmana, pembuatan starter mikroorganisme pada pembuatan pupuk organik itu dari saya, Nisa Rahmania Mubarik, dan untuk pembuatan maggot, Dr. Windra Piawan Diputra memberikan materinya. Nah, kemudian para pesertanya sebelumnya lakukan pretest dan setelahnya post-test. Ada juga wawancara dan rekaman setelah mengikuti pelatihan ini yang dilakukan atau dipandu oleh mahasiswa kami. Nah, kemudian dilakukan pelaksanaan bulan Juni sampai Agustus. Dari hasil dari tadi pelatihan tadi dilakukan secara mandiri, dan ini alhamdulillah sudah dilaksanakan. Dan pada tanggal 18 Agustus 2025 dilakukan monitoring. Jadi ada diskusi di kelas, permasalahan yang dihadapi oleh petani ya. Kemudian ada lagi satu pelatihan yang diberikan oleh Dr. Mia Setiawati mengenai bagaimana formulasi pembuatan pakan ikan ya. Dari hasil diskusi itu, jadi ada yang membuat apa namanya itu membudidayakan maggot. Ternyata maggotnya itu diberikan sebagai pakan unggas atau pakan ikan, tubuhnya lebih subur. Nah, nanti untuk keberlanjutannya dari pakan ikan tadi, jadi Dr. Mia Setiawati memberikan pelatihan bagaimana sih perbandingannya supaya nanti apa namanya standarnya sesuai standar untuk pembuatan pakan ternak tadi. Nah, kami pun melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan, dan ada juga wawancara lagi oleh mahasiswa kami ya, Dini dan Fatmila, dengan petani yang tadi berhasil melakukan aplikasi secara mandiri. Sebagai informasi, mitra ini ada di Nagrak, di Kabupaten Tasikmalaya.
dekat Desa Salawu di sini ya. Kemudian mitra itu terdiri atas 7 desa dan berpusat di Desa Nagrag. Profesinya tuh ada petani sayuran, pemelihara ikan, ada juga pemelihara unggas ya. Jumlah yang terlibat tuh 45 orang. Nah, jadi tadi mitra menghadapi permasalahan kesulitan mendapatkan pupuk NPK dan tadi pakan ikan yang melonjak, juga produksi ikan kadang-kadang menurun setelah terkena serangan penyakit. Nah, ketua kelompoknya adalah Bapak Asep Taufik Ahmad dan didampingi pendampingnya ini dari Provinsi Jawa Barat, Bapak Atip Herianto. Ini adalah susunan eh, eh, kelompok tani Jabar 7. Nah, hasil pelatihan tahap pertama di kelas ya, jadi diberikan dari pukul 8 pagi sampai pukul setengah 1. Sebelumnya dilakukan pretest dan post-test dari 3 topik ini. Eh, Semuanya multiple choice, pilihan berganda. Nah, pemberian materi di kelas dan dilanjutkan pretest dan proses ini sebenarnya dihadiri 32 orang, tetapi yang mengikuti pretest dan proses itu 27 orang. Nah, hasil pretest dan proses dianalisis gain normalisasi dengan menggunakan apa namanya itu panduan dari HK 1998. Ini hasilnya, jadi hasil dari GAIN ini adalah selisih antara nilai post-test dan pretest untuk menunjukkan peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep para peserta setelah dilakukan pembelajaran. Jadi soal post-test sama dengan soal pretest, hasilnya seperti ini ya. Jadi sebanyak 55,6% hasil tadi gainnya adalah rendah, terkategori rendah, 25,9% sedang, dan yang tinggi adalah 18,5. Jadi nilai lebih dari 3 itu nilai yang termasuk, jadi ada kriterianya untuk nilai gain seperti tadi ya, sesuai dengan perhitungan dan standar yang dilakukan untuk pengukuran gain termonormalisasi. Hasil dari ini bahwa gainnya masih rendah, maka pemahaman terhadap materi pelatihan oleh para peserta tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan praktik dan penerapannya dari materi yang disampaikan. Nah ini ya, jadi selanjutnya kami melakukan praktik setelah pemberian materi. Nah, ini adalah tahap praktik. Jadi, pembuatan pakan probiotik dan formula pupuk organik. Formula pupuk organik ini sama, keduanya berbasis mikroorganisme. Untuk pakan probiotik yang disiapkan oleh Prof. Iman dan tim ya, itu menggunakan mikroorganisme yang memang dapat meningkatkan pertumbuhan ikan lebih baik ya, kemudian menjaga kesehatan ikan seperti itu. Jadi menggunakan formula tadi dicampur dengan bahan dasar lainnya. Nah, untuk apa namanya itu pembuatan pupuk organik, mikroorganismenya sudah disediakan, kemudian nanti dicampur dengan bahan organik, misalnya dengan kompos dan dari kotoran hewan seperti itu. Nah, praktik pembuatan maggot di sini yang mungkin para pesertanya sangat tertarik karena memang belum pernah membudidayakan maggot, dan memang untuk sebagian peserta ibu-ibu terutama takut dekat-dekat karena melihat maggot yang begitu banyak. Jadi kami menyiapkan dibawa dari Bogor ya, maggotnya itu mulai dari telur, kemudian instarnya ada yang mulai larva tingkat berbagai tingkatan, bahkan sampai yang apa namanya itu instar yang lebih tinggi ya, siap menjadi serangga. Nih ya, Bapak Winda menjelaskan bagaimana budidaya maggot. Nah, setelah itu ada juga nih di lapangan dilakukan pembuatan lubang resapan biopori. Jadi di sini contohnya Pak Asep Taufik itu mencoba memanfaatkan, ini masih
masih percobaan ya. Jadi memanfaatkan lubang biopori ini ke dalamnya bisa dimasukkan tadi sisa tanaman untuk dijadikan pupuk organik. Nah, jadi diberikan dulu tadi bahan organiknya diberikan starter. Nah, ini yang dilakukan untuk proses praktiknya. Selanjutnya, 2 bulan kemudian, pada tanggal 18 Agustus 2025, kami datang kembali untuk melihat hasil dari apa namanya itu praktik yang telah dilakukan. Di sini ada Bapak Rahman Hakim yang pembudaya ikan nila yang mempunyai kolam-kolam seperti ini cukup banyak, ada lebih dari 5. Nah, eh, setelah mengaplikasikan pakan probiotik, nah di sini beliau menyampaikan bahwa pakan berupa pelet komersial yang dicampur dengan probiotik eh, itu jadi teksturnya bisa lunak dan mudah dicerna oleh ikan. Nah, jadi ini buat beliau ini bisa membantu mengatasi permasalahan pakan yang tidak dicerna ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah dicerna, kemudian lebih lunak dan hasilnya juga ikannya juga lebih sehat dan produktivitasnya lebih tinggi. Tuh, ini adalah kupasan sedikit testimoni yang juga ada disampaikan di publikasi online ya. Kemudian ada Pak Muslih. Pak Muslih ini peternak ayam dan pembudidaya maggot. Untuk pertama kalinya beliau membudidayakan maggot dan beliau mengumpulkan 8 ember limbah organik dari sisa makanan dari rumah makan yang ada di sekitar Desa Nagrak, kemudian fermentasi menggunakan mikroorganisme. Nah, kemudian setelah jadi simpan di tempat yang tertutup bekas ember cat yang besar, itu kemudian dijadikan pakan maggot. Ternyata maggot yang diberikan tadi makanan yang sudah difermentasi tadi ya, itu tumbuh lebih subur ya. Nah, dan beliau pun mengajak 10 warga untuk ikut sama-sama dengan beliau membudidayakan maggot dan jadikan pakan ikan. Nah, ini yang ada yang menarik. Jadi Pak Musi ini juga punya kalkun. Kalkunnya itu tidak pernah bertelur, tapi setelah diberi pakan maggot, katanya alhamdulillah bisa bertelur seperti itu. Nah, kemudian ada testimoni dari Pak Asep Taufik, petani sayur yang juga ketua kelompok Tani Jabar 7. Jadi kompos yang beliau buat itu alhamdulillah bisa dijadikan eh, pengganti ya atau substitusi dengan pupuk NPK. Nah, jadi beliau menaruhkan harapan bahwa kegiatan Muspulkan ini bisa berlanjut tidak berhenti sampai di sini dan berharap juga katanya ada pendampingan berikutnya agar masyarakat semakin berdaya. Nah, ini adalah publikasi di media online yang hasil dari pengabdian masyarakat kami ya ada 6 mengenai tentang bagaimana pelatihan itu dilaksanakan, ada khusus mengenai budidaya maggot, kemudian ada tentang pakan ikan dan pupuk organik dan seperti itu. Jadi ada 6 publikasi di media online. Nah, kemudian kami juga memiliki Instagram. Di sini ada Instagramnya, ya Dospulkam. Ada ada di apa namanya itu diaktifkan oleh kedua mahasiswa kami Dini dan Fatmila. Nah, untuk penggunaan anggaran alhamdulillah ya ini sesuai rencana jumlah anggarannya. Kemudian untuk luarannya pun demikian, laporan kegiatan sudah terkirim pada situs untuk seminar Dospulkam dan pengabdian masyarakat IPB, kemudian ini publikasi siap submit, kemudian publikasi di media online sudah terbit, minimal 4, kami dapatkan 6, alhamdulillah. Kemudian ada dokumentasi foto dan video sudah siap dikirim dan poster
Poster nanti akan kami ajukan untuk Hub Cipta ya, dan ada modul pelatihan yang masih dalam bentuk draft. Nah, simpulan dan rekomendasi kepada IPB bahwa program pelatihan pembuatan pakan ikan dan pupuk organik ini yang berbahan dasar atau berbasis mikrob bagi kelompok tani Jabar 7 Desa Nagrat dan aplikasinya yang telah berlangsung melalui program dosen pulang kampung telah memberikan edukasi yang berdampak dalam peningkatan pengetahuan peserta mengenai peranan mikroorganisme dalam pembuatan pakan ikan probiotik, fermentasi limbah rumah tangga sebagai pakan maggot, kemudian maggot itu pun dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang berprotein tinggi. Dan yang lainnya tadi ada starter pembuatan pupuk organik. Selanjutnya, rekomendasi pada IPB perlu pemantauan berlanjut dan aplikasi yang telah diterapkan pada petani Jabar 7. Misalnya yang sangat berperan itu pemanfaatan maggot. Karena maggot yang dipelihara terus-menerus itu membelinya di awal. Tapi kalau dipelihara terus nanti akan terus ya bisa dimanfaatkan oleh satu petani dan petani yang lainnya. Yang mungkin perlu diteliti adalah tadi kalau dibuat formula si pakan ikan dicampur dengan pelet atau dicampur dengan makanan untuk ternak unggas, itu kadar komposisinya mungkin bisa di apa namanya ya, bisa diketahui ya kadar proteinnya, sumber karbonnya ya yang lainnya, dan memang mungkin kedepannya bisa dipasarkan oleh petani. Jadi ini perlu pemantauan berlanjut sesuai dengan aplikasi yang telah diterapkan. Ini adalah dokumentasi, jadi ini adalah posternya, ya. Kemudian ini adalah kegiatannya, jadi ini di Desa Nagrag setelah pelatihan. Kemudian ini adalah program tadi yang telah kita lihatkan bersama. Kami mengucapkan terima kasih bahwa penelitian ini didanai oleh Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB melalui program dosen pulang kampung dengan nomor kontrak tertera, dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada kelompok tani Jabar 7 yang telah berpartisipasi aktif dalam program Dospulkam. Demikian, terima kasih. Saya Nisa Rahman yang Mubarik, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.